Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai surat perjanjian kerja dari mata kuliah manajemen proyek. Dan kami sendiri dari kelompok 5 dan berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Dan langsung saja kami mulai dengan presentasinya. Om Swastiastu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ida Bagus Yogarta Wiguna, NIM 18 62 12 11 25. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai poin-poin dari perjanjian kerja yang dari sampel yang pertama. Ya, langsung saja ke presentasinya. Ya, baik. Sebelumnya, surat perjanjian kerja ini disepakati pada Rabu 24 April 2019, jadi tahun lalu ya. Di mana pihak pertama ini dengan nama AA Rai, jabatannya sebagai owner dengan alamat yang telah tertera, dan pihak keduanya yakni Putu Septian Pramana, jabatan sebagai arsitek dan kontraktor, alamatnya yang sudah tertera di sana. Ya, lanjut saja ke slide poin-poin dari perjanjian kerja. Di sini ada pun poin-poin dalam perjanjian kerja dari sampel surat perjanjian yang pertama, yakni yang pertama lingkup pekerjaan yang membahas pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam hal ini yakni pembangunan rumah tinggal. Yang kedua, volume pekerjaan dan harga pekerjaan yang membahas pekerjaan yang dikerjakan dan harga dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, volume pekerjaan sendiri mencakup pembangunan rumah tinggal dengan RAB yang telah disediakan. Yang ketiga, spesifikasi bahan yang mencakup menjelaskan dari atap, rangka atap, plafon, pasang bata, lantai, kusen, dan pintu, serta jendela hingga kloset. Dalam hal spesifikasi bahan ini tidak terlalu dijelaskan secara mendetail oleh pada perjanjian kerja tersebut. Yang keempat, metode pengerjaan dan jangka waktu pembangunan rumah tinggal yang menjelaskan mengenai lokasi proyek pekerjaan, waktu pengerjaan hingga perjanjian hingga jika adanya perubahan dalam desain yang otomatis akan berpengaruh pada biaya dan waktu pengerjaan. Lanjut, poin kelima yakni aturan pembayaran. Membahas cara dan tahapan pembayaran di mana pada proyek ini dibagi menjadi 5 termin, mulai dari DP, termin 1, termin 2, retensi, hingga pembayaran, metode pembayaran. Poin keenam, garansi produk. Membahas mengenai jaminan yang diberikan oleh arsitek yang rangkap sebagai kontraktor yang terhitung sejak pengerjaan selesai hingga 100%. Poin ketujuh, masa berlaku perjanjian. Membahas mengenai jangka waktu berlakunya surat perjanjian, di mana pada proyek ini berlakunya surat perjanjian terhitung dari surat ditandatangani hingga kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban yang tercantum pada surat perjanjian. Yang ke-8 yakni penutup, berupa tanda tangan yang dilakukan pihak pertama dan kedua sebagai bukti atas sudah terjadinya perjanjian kerja, yang dimana di sana sudah terdapat materai 6.000 juga. Perlu diketahui, pada perjanjian kerja ini hanya berfokus kepada pembangunan dari rumah tinggal saja, di mana tidak termasuk pada hal berikut. Yakni yang pertama, pengurusan izin prinsip, IMB, dan hal yang lainnya. Yang kedua, biaya administrasi daerah setempat dan pengadaan listrik, sumur bor, dan PDAM. Ya, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Trisna Adikusuma, NIM 131. Selanjutnya, posisi perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja ini terletak dalam suatu kegiatan pembangunan yang dapat dilihat pada poin-poin yang telah disampaikan, di mana poin-poin tersebut membahas mengenai lingkup pekerjaan suatu pembangunan. Surat perjanjian kerja ini berisi tentang penjabaran tugas yang akan dilakukan oleh pihak kedua,
serta tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak, yang dimana surat perjanjian kerja ini diikat oleh badan hukum minimal dengan menggunakan materai 6.000. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada surat perjanjian kerja ini yakni poin-poin yang terdapat pada surat perjanjian kerja ini dijelaskan langsung pada pokok-pokok pembahasannya. Kekurangannya dikarenakan poin-poin yang dijelaskan langsung pada intinya dan tidak dijelaskan secara mendetail, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Contohnya seperti pasal 1 yang membahas tentang lingkup pekerjaan, di mana pada surat perjanjian kerja ini tidak dijelaskan atau dipaparkan mengenai WBS. Pada surat perjanjian kerja ini juga tidak terdapat kop atau kepala surat, sehingga kurangnya informasi dari arsitek atau kontraktor yang membuat surat perjanjian tersebut, seperti nama perusahaan, logo, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Ini merupakan sampel pertama dari surat perjanjian kerja yang dibahas. Pada surat perjanjian kerja ini terdapat judul surat, nomor surat, tanggal penandatanganan surat perjanjian kerja, identitas pihak pertama dan kedua, dan poin-poin yang telah dijelaskan di awal, serta terdapat penutup surat yang berisikan tanda tangan antara kedua belah pihak. Baik, saya Kedek Yuda Pramana, NIM 1862121147 dari kelas A3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke surat perjanjian kerja di sampel kedua, yang mana di kesepakatan perjanjian kerja dilakukan pada Rabu 4 November tahun 2020 dengan pihak pertama yaitu pemilik dengan nama Mira Astridi Jagger, alamat di Desa Tista, Kerambitan, Tabanan. Serta pihak kedua yaitu kontraktor Dr. Insinyur Imadinada MSI yang beralamatkan di Jalan Mambal, Ubud, Banjartingas, Mambal Ubud, Banjartingas, Badung. Poin-poin dalam perjanjian kerja. Di poin-poin perjanjian dalam perjanjian kerja ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu tugas pekerjaan. Pada pasal ini menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada saat proyek berjalan. Pasal ini juga menjelaskan tentang material-material yang digunakan serta langkah-langkah pemasangan. Berikut merupakan tugas pekerjaan. Yang pertama yaitu persiapan pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, pekerjaan finishing, plafon, pekerjaan pintu dan jendela, atap, saniter dan elektrikal, pekerjaan pemipaan, dan pekerjaan lain-lain. Lanjut ke poin kedua, yaitu dasar dan syarat pekerjaan. Dalam pasal ini menjelaskan tentang acuan pekerjaan pada proyek tersebut. Pada surat perjanjian menyatakan bahwa terdapat dua syarat dan dasar perjanjian, yaitu yang pertama penawaran dari pihak kedua. Penawaran pihak kedua menjadi syarat karena hal tersebut sudah dari pertama sudah disepakati, serta terdapat gambar kerja karena agar perencanaan desain dengan baik diaplikasikan ke lapangan. Lalu yang ketiga, harga borongan. Penyantuman harga borongan sesuai dengan tercantum pada RAB. Harga borongan sudah termasuk upah kerja serta bahan yang digunakan. Lalu yang poin keempat, cara pembayaran. Pada pasal ini membahas tentang tata cara atau langkah-langkah pembayaran. Langkah pembayaran pada surat perjanjian dilakukan secara bertahap dengan patokan progres dari pengerjaan bangunan tersebut. Semisal pada progres proyek sudah 10%, maka pihak pertama atau pemilik bangunan harus melunasi pembayaran dengan nominal yang sudah disepakati. Di poin kelima yaitu jangka waktu pelaksanaan. Pada pasal ini menjelaskan waktu pekerjaan serta masa pemeliharaan bangunan. Untuk tenggat waktu sudah terlampir pada surat perjanjian serta harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam yaitu kenaikan harga. Untuk
kenaikan harga baik material maupun upah pekerja ditanggung oleh pihak kedua. Namun untuk kenaikan harga yang disebabkan oleh perpanjangan waktu pelaksanaan akan ditanggung oleh pihak pertama atau owner. Yang ketujuh, poin ketujuh, pekerjaan tambah kurang. Membahas tentang penambahan serta pengurangan pekerjaan yang akan terjadi di lapangan. Hal tersebut menyangkut tentang harga yang disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan. Baik, sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dharma Putra, NIM 18621121140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini saya akan melanjutkan poin-poin pekerjaan perjanjian yang ke-8. Yang ke-8 ada sanksi-sanksi. Pasal 8 ini membahas mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan apabila kedua belah pihak ada yang melanggar perjanjian sebelumnya, seperti keterlambatan pembayaran maupun kualitas pekerjaan dari pihak kedua. Yang ke-9 ada resiko. Pasal ini membahas mengenai kesepakatan resiko-resiko yang ditanggung oleh pihak pertama ataupun pihak kedua jika terjadi kerusakan ataupun kerugian pada bangunan. Yang ke-10 ada keselamatan kerja. Pasal ini membahas mengenai keselamatan dan kesehatan para pekerja yang ditanggung oleh pihak kedua. Yang ke-11 ada keadaan memaksa. Pasal ini membahas tentang konsekuensi yang harus ditanggung pihak pertama atau kedua apabila terjadi force majeure, sesuai dengan sebab dari terjadinya force majeure tersebut. Yang ke-12, penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka perselisihan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka akan dibentuk komisi arbitrage dari kedua belah pihak. Yang ke-13, ada lain-lain. Pasal ini membahas tentang hal lain-lain yang belum diatur. Dan surat perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2, lengkap dengan materai 6000. Dan yang ke-14, yaitu penutup. Pada pasal ini, surat ini sudah sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua pada waktu yang sudah disebutkan tersebut. Posisi perjanjian pekerjaan. Posisi surat perjanjian pekerjaan ini letaknya pada setelah tahap perencanaan, di mana surat ini sudah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak melalui meeting yang telah dilakukan sebelumnya. Surat perjanjian ini berisi tentang penjabaran tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pihak kedua, serta tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama maupun pihak kedua. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iman Gedera Penjaran Sari, NIM 18621215152 dari kelas A3. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sampel surat perjanjian kedua, yaitu kelebihannya tersendiri terdapat pada surat perjanjian kerja ini, yaitu memiliki penjabaran perjanjian yang detail sehingga kedua belah pihak minim terjadinya kesalahpahaman pada surat perjanjian pekerjaan yang sudah dibuat. Dan untuk kekurangannya itu terdapat beberapa poin-poin yang ada pada surat ini, beberapa jaminan-jaminan yang tidak tertera pada surat perjanjian pekerjaan ini, dan kekuatan hukum pada jenis surat ini terbilang kurang kuat. Dan selanjutnya ada perbandingan dari dua buah sampel surat, yaitu sampel pertama dan sampel kedua, yang dimana sampel pertama itu ada di sebelah foto kiri dan sampel kedua ada di sebelah foto kanan. Lanjut dari hasil kedua sampel surat perjanjian pekerjaan, terdapat beberapa perbedaan dari poin-poin tertentu, lalu akan dilakukan sebuah perbandingan pada sampel pertama dan kedua. Pada sampel pertama, di mana surat perjanjian pekerjaan ini memiliki sifat yang cukup menjelaskan langsung pada poin utamanya.
tetapi dalam penyampaian isinya terlihat kurang detail dan tidak mudah terlalu dimengerti. Dan untuk pada sampel yang kedua, yang dimana pada surat perjanjian kerja ini memiliki sifat penjabaran yang dapat menjelaskan secara detail dan juga spesifik. Namun pada surat sampel kedua ini juga masih terdapat tahapan-tahapan yang kurang dari segi kelengkapannya. Jadi dari kedua buah sampel ini masih tergolong memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sama seperti slide sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu pada setiap sampel surat perjanjian pekerjaan ini memiliki kelengkapannya yang berbeda-beda. Lalu di sini ada sebuah kesimpulan dari kedua buah surat perjanjian pekerjaan ini. Inti dari isi surat bersifat fleksibel dan tidak terdapat aturan khusus yang mengatur format tentang surat perjanjian kerja. Lalu isi dari surat perjanjian kerja terdapat penjabaran tugas dan juga sebuah tanggung jawab dari kedua belah pihak yang terkait. Dari surat ini harus diikat oleh badan hukum minimal materai 6.000. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.